Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenal dulu Adobe Animate. Yang saya pakai ini Adobe Animate CC 2018. Jadi kalau tempat kalian ada versi yang lebih tinggi, mungkin beberapa toolnya tidak muncul. Tapi secara basicnya atau dasarnya ini sebenarnya sama, menggunakan Adobe Animate. Kemudian ini tampilan pertama seperti ini di bawahnya. Nah, ada Operation Create, Introduction, Learning. Nah, operasi ini biasanya kalau sudah tidak diinstal kemudian sudah dipakai akan muncul file-file yang sebelumnya dipakai. Kalau baru menginstal biasanya masih kosong, cuma open aja. Kemudian ada P2, ini file pilihan filenya, kemudian ada zoom dan lain-lain. Kita langsung aja ke Essence Script 3, kita klik di sini. Ini tampilan defaultnya seperti ini. Tampilan untuk Animate ini tampilannya bisa kita ubah-ubah. Jika meja kerja itu bisa kita ganti sesuai dengan style kerja kita. Nah, bagian kanan atas ini ada pilihan di sini. Nah, ketika diklik ini ada animator, kasih debug, desainer dan seterusnya. Kalau kita mau bikin animasi biasanya pakai ini. Kemudian ini yang klasik, kita coba dulu sedikit. Ini tampilannya seperti ini. Desainer seperti ini tampilannya. Jadi kalau kita mau mendesain, karena di Flash ini juga bisa untuk mendesain, walaupun mungkin tidak sekompleks atau sekomplit yang ada ilustrator, Corel dan sebagainya, tapi ini lumayan untuk desain-desain yang dibuat animasi basicnya. Nah, kalau kita mau membuat box baru, kita pilih yang box ini. Jadi kita bisa rubah-rubah sesuai keinginan kita. Nah, ini sebenarnya bisa dipindah-pindah, misalnya ditaruh di sini, nanti diganti-ganti seperti ini. Ini terserah kita, jadi mau tampilannya seperti apa, ini bisa kita kembalikan dulu. Ya, karena ini animasi makanya saya pilih yang animator, karena kita keperluannya untuk animasi. Sementara kita pakai yang animator, dan style saya biasanya seperti ini, tidak banyak berubah, mungkin beberapa bagian yang di sini nanti berubah. Oke, tandanya seperti ini bisa kita klik di sini untuk memunculkan detail di dalamnya. Oke, saya perkenalkan bagian utamanya dulu. Bagian putih ini biasanya namanya stick ya, bacanya kurang lebih gitu. Nah, kalau di Illustrator ataupun di Photoshop atau Corel itu area kerjanya. Nah, ini bagian sini state-nya, area kerjanya di sini. Kemudian bagian atas ini ada timeline. Di sini beberapa layer nantinya. Kemudian di sini ada frame. Jadi kumpulan beberapa frame atau layer. Kemudian layer itu namanya ada scene, dan teksturan ini namanya template. Kemudian di bagian kanan ini namanya panel, ada library, kemudian properties dan seterusnya itu. Kemudian di sini juga ada size, color dan seterusnya. Nah, kemudian di bagian tengah ini ada toolnya. Inilah alat-alat kita, alat kerja kita. Jadi untuk membuat animasi, bahkan desain pun nanti ada di sini. Untuk panel library ini, di bagian library ini, nanti file-file yang di dalam sini akan tersimpan di sini seperti lemari gitu. Di sini akan tersimpan klip, gambar, audio dan sebagainya akan tersimpan di sini. Jadi kalau kita mau mencari nanti di panel library. Kemudian bagian properties ini untuk identitas itu, nanti kalau kita aktifkan di sini kita bisa cek properties seperti apa. Kita cek dulu misalnya stick kosong ini. Nah, ini kita bisa cek size-nya ada 55, defaultnya 550 41, kemudian fps nya ini 24 fps, frame per second-nya 24. Ini bisa kita setting untuk semuanya sama kecepatan detail dan sebagainya. Kemudian kita kembali lagi ke toolnya. Nah, ini ada section tool, kemudian shot selection tool, seterusnya. Kalau kamu ada tanda kecil seperti ini, jadi ini paketan, jadi kita bisa klik tahan. Nah, ini akan muncul, kita mau pilih yang free transform atau blending. Jadi ini toolnya tool paketan, atau saya gampangan itu ngomong yang
paketan gitu, mudahnya itu paket, nggak cuma satu. Kalau yang selection ini cuma satu aja, klik ya cuma satu. Kalau yang ada kecil-kecil ini biasanya dia tidak sendiri, jadi ada bagiannya sendiri. Ibarat obeng itu ada obeng plus, obeng minus, seperti itu. Di sini kita pen, ini bisa untuk mengambil tekstur, dan di sini kemudian ini untuk line. Ini rectangle, ini juga ada rectangle, rectangle, dan terusnya mempunyai untuk pensil, line brush tool. Kalau di Photoshop mungkin ini lebih lengkap lagi, karena kebutuhannya kalau di sini untuk ambil aja. Kemudian ini yang pemain baru adalah gunting, itu yang visi laser 18 ya, tapi kalau yang versi baru nggak akan ada lagi. Oke, jadi tool-toolnya ini bisa kalian coba-coba. Akan saya coba beberapa aja. Misalnya ini kita coba untuk bikin rectangle atau bikin kotak. Ketika kita membuat objek di sini, misalnya seperti ini. Nah, ini diperhatikan, jadi ketika kita membuat objek seperti ini ada coloringnya, yaitu untuk stroke color atau outline biasanya, kemudian fill color bagian dalamnya, lalu body bagian dalamnya nanti seperti ini. Nah, jadi ketika ini nanti bikin animasi, membuat animasi, ketika digeser, nah perhatikan seperti ini. Ini harus seleksi dua-duanya. Jadi kalau cuma ditarik aja, biasanya lepas begitu, karena ada dua pewarnaan di outline sama di fill colornya, di stroke atau di bagian ini outline atau stroke-nya, kemudian di bagian fillnya atau bagian dalamnya. Jadi ketika nanti menggeser, seleksi dulu semua, kemudian baru digeser supaya ikut semua. Atau kalau mau lebih aman, sebenarnya ketika mau bikin objek, ini saya delete dulu, stroke-nya di nonaktifkan dulu. Ini ada tanda garis miring merah ini, berarti ini dinonaktifkan, kemudian baru membuat objeknya. Nah, ini ketika digeser-geser akan lebih aman. Nah, biasanya lupa untuk geser-geser, jadi outline-nya kadang kececer, tidak kegeser. Nah, objek ini bisa kita otak-atik, kita hapus ini. Nah, untuk memperbesar pakai ini untuk scale-nya. Nah, kita juga bisa membuat bentuk dari ini. Tapi di luar dulu, misalnya seperti ini, kemudian tekan kontrol di keyboard seperti ini. Ini juga bisa tekan kontrol ya untuk membuat sedikit. Nah, ini bisa nanti kita pakai untuk bikin jadi objek. Kemudian untuk oval tool atau ellipse kalau di Photoshop untuk membuat lingkaran. Kalau ukurannya supaya lebih proporsional, ini bisa sambil ditekan shift. Ini tidak gepeng atau tidak kuncel. Tapi kalau kepulauannya untuk membuat lebih ellipse seperti telur misalnya, ini bisa dilepas shiftnya, jadi bisa dibuat seperti ini. Ini juga bisa pewarnaannya bisa diedasi, mengambil color seperti ini, edasi gradient, kemudian colornya di sini pewarna ini, kemudian kita bikin orange, kemudian ini warna kuning, nanti lebih mudah warna seperti ini. Kalau menggeser warnanya pakai gradient, ini tergantung arah sinarnya dari ukurannya, juga bisa dikecilkan dan seterusnya. Nah, kalau lebih kayak gini, nanti ke depan akan kita bahas lebih detail lagi. Ini untuk mencoba tool-toolnya aja. Kalau yang ini untuk polistar untuk membuat persegi ini atau bintang dan sebagainya, ini juga bisa di sini. Kemudian ini untuk
coret-coretan. Kok bisa seperti itu? Oke, ini bisa di set, ini bisa di turun ke bawah lagi supaya toolnya kelihatan semua. Nah, ini ukurannya bisa kecil dan seterusnya. Kemudian ini tool kalau tool atau tool saya suka kalau membuat animasi ini suka dipakai ini, tapi tidak harusnya. Kemudian ini pen bucket, ini untuk pewarnaan. Ini saya delete dulu. Oke, untuk pewarnaan ini pen bucket, misalnya saya mau ganti warna ini, ganti dulu hitam. Seperti itu. Kalau outline-nya berarti yang saya klik ini, misalnya saya ganti warna hijau, ini outline-nya. Seperti itu. Kemudian ini untuk eyedropper sama seperti di Photoshop dan sebagainya, untuk ambil panel ini untuk menghapus. Oke, nanti bisa dicoba sendiri lagi. Kemudian ini untuk pen, ini untuk angle dan sebagainya, nanti kalau buat animasi akan lebih detail lagi. Oke, untuk tuturnya seperti itu. Kemudian ketika kita membuat objek, nanti ada di ini, objeknya akan ditaruh di sini. Misalnya saya buat seperti ini dulu, objek akan muncul di frame ini, frame 1, kemudian layer 1. Nah, ketika nanti nambah layer dan sebagainya, layer itu seperti kertas transparan yang bersusun. Jadi misalnya saya buat layer 1 lingkaran, layer 2 rectangle atau kotak, saya ganti warna supaya memudahkan. Nah, ketika ini saya tumpuk, nah ini tidak kelihatan padahal ada, ini karena ada di dalam sini. Oke, untuk di layer ini fungsinya untuk yang sini untuk outline, untuk kalau cuma outline aja yang ditunjukkan itu di sini. Kemudian ini untuk locknya, jadi kalau layernya di lock gini, ini nggak bisa ditarik. Kalau saya buka begini, ini bisa digeser, dan ini nggak bisa karena masih di lock. Kemudian untuk yang gambar mata ini ada layer hidden sama unhidden, jadi disembunyikan atau tidak. Kalau objeknya baru sedikit mungkin ini nggak terasa, tapi nanti kalau objeknya sudah kompleks, sudah banyak, ini akan sangat membantu. Ya, ini tidak dihapus ya, ini cuma hilang atau maksudnya disembunyikan gitu. Kemudian untuk menambah layer yang ini tadi, layer, kemudian untuk menghapus yang ini, delete layer. Kalau ini untuk folder, jadi kalau ada layernya sudah puluhan gitu, bisa di folder atau 10 atau berapa, itu bisa di folder kalau sudah kompleks. Kemudian di bagian sini seperti ini untuk nanti kalau sudah animasi ada pembahasan lebih lanjut lagi, misalnya untuk insert frame. Ini ada pembahasan lebih lanjut. Untuk kenalan ini dulu, ini saya tambahkan sedikit lagi. Oke, untuk menambahkan materi sedikit lagi, jadi untuk misalnya mengubah state-nya, klik di bagian seperti ini. Nah, kemudian misalnya ini biasanya untuk di YouTube ini bisa ukurannya bisa pakai ini. Untuk setting-setting ada di sini. Oke. Jadi untuk memperbesar memperkecil ukurannya bisa pakai show frame, jadi kelihatan frame semua. Atau tekan Ctrl kemudian di scroll bagian minusnya. Menggeser pakai shortcutnya nanti bisa ditarik sendiri di sini. Ini beberapa aja yang saya inginkan. Untuk menggeser ini untuk hand pakai space bar. Ini bisa digeser.
kemudian sedikit lagi saya tambahkan misalnya untuk nanti ini misalnya sudah dibuat objek, ini bisa diperhatikan dulu karena ada pembahasan sendiri untuk simbol di animate. Ini misalnya saya membahas tentang library ini, jadi kalau kita bikin objek itu di sini tersimpan library di sini. Kamu masukkan gambar dan sebagainya nanti juga disimpan di library ini. Jadi objek-objek yang ada di sini walaupun sudah di delete, saya delete, ini sudah tersimpan di sini. Jadi nanti tinggal diklik di drag aja. Misalnya kita menunjukkan lagi, kita tinggal tarik aja. Oke, itu dulu materinya untuk pengenalannya. Kalau nanti ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.